Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor komoditas. Langsung saja ke saham pertama, Medco yang ditutup menguat 4,56% ke harga 1260. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya, Medco ada akumulasi. Analisa Medco, mau lihat dulu harga oil USD-nya. Oil masih sideways ya, belum kemana-mana. Menarik kalau dia bisa tembus 64 ya. Tapi apa yang menjadi pemicunya itu biar dia bisa naik kan? Ya menurut saya oil nggak kemana-mana minggu ini di sini-sini aja ya, paling 61, 60, 62, paling di situ-situ aja. Kita langsung saja ke Medco, berhasil breakout dan ya ini baru awal kebangkitan. Harusnya keterlaluan kalau dia balik lagi, apalagi sampai jebol itu 1160 ya. Harusnya ini konfirmasi breakout dengan next target, tapi nggak langsung dalam 2 hari ke depan juga ya. Mungkin di Juni lah targetnya itu 1400-an Medco ya, karena sudah berhasil tembus resisten. Menarik nggak? Harusnya iya Medco ya. Itu aja untuk Medco. Lanjut Elsa yang ditutup DG 492 menguat 1,65%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya Elsa di distribusi. Elsa sentimen kemarin laporan keuangan apa dividen ya? Habis itu dibantai turun, terus belum kemana-mana nih. Kalau menurut saya naik pelan. Potensi gak dia naik lagi? Masih potensi. Target masih sama 550. Support yang harus dijaga yang 480, jangan jebol minggu ini. Kalau jebol ya dead cat bond lanjut ke bawah lagi. Bahkan next target itu 40-an lah. 450, 440. Nih. Ya, untuk Elsa saat ini belum menarik menurut saya lah ya. Tapi ya kalau menekat ya pertimbangkan stop loss kalau jebol 480. Elsa, lanjut. Pegas yang ditutup TG 1815 menguat 2,54%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya Pegas diakumulasi. Pegas sudah bagus, sudah tembus 1800 ya. Jadi kemana arahnya kalau melihat lanjutan ya 2000. Kesana nggak kira-kira? Harusnya sih kesana di Juni ya. Kita lihat. Supportnya pakai yang berapa? Pakai 1800 nih bisa juga. Kalau dia gagal bertahan di atas 1800, false break out dulu, jual. Nanti buyback di 1650 boleh. Atau mau hot average down boleh. Enggak, di average down enggak dijual, di hot aja yang ada harga average 1800 juga boleh. Kalau pandangan saya Pegas masih ke atas. Ya, ini baru awal lagi kebangkitannya, lanjutan kenaikan ya minimal harusnya 2000 bisa. Tapi mungkin di Juni. Disclaimer analisa kembali. Lanjut PGEO yang ditutup di harga 1350 menguat 1,12%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya PGO akumulasi. PGO ditarik naik dan apakah berpotensi naik lagi? Coba lihat di markup kah tutupan? Enggak ya, normal ya. Nih. Normal tarikannya dari bawah tuh. Low-nya 1260 ditarik sampai 1350 tuh 90 poin, 4% lebih tarikan luar biasa. Dan organik ya Bapak Ibu. Organik kenapa enggak closingan yang ditarik naik, tapi naik pelan dari bawah ke atas. Ya. Nih. Di freeze market harganya tuh di jam 15.49 itu 13.50. Tutupan 13.50 berarti sama. Ya. Menarik nih hari ini. Kita lihat ya, harusnya nggak balik lari atau kalau dia jebol lagi 1350 ya. Kalau dia jebol lagi berapa nih perkiraan? 1330 ya gagal menurut saya. Kalau merah harus langsung diangkat nih besok. Hari ini ya. Target 1500. Terdekat 1500 dulu. PGO seminggu 2 hari ini dan minggu depan. Berarti 7 hari perdagangan kita lihat ya. 1500 target terdekat PGO. Lanjut. MDKA yang ditutup DG 2060 menguat 0,98%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya MDKA akumulasi. MDKA masih bagus nggak? Masih. Ya, masih sideways, bagus, masih sabar tunggu. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai berapa? Kalau saat ini menurut saya idealnya pakai 1950. Jangan pakai 2000. Kenapa? Karena bisa kegocek. Kalau dia jebol 1950 itu menurut saya lebih cenderung ke bawah. Target selanjutnya ke berapa nih kalau jalan? Minimal ya. Minimal ya harusnya 2200 bisa nih. 2200 bisa. Dan target Juni mudah-mudahan 2500. Ya MDKA. Lanjut. MBMA yang ditutup DG 360 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Bukan semuanya MBMA di distribusi. MBMA. Wah, ini belum kemana-mana ya karena besok itu
terakhir akan ada rebalancing. Dan MBMA tuh masuk di small cap-nya MSCI. Biasanya saham-saham rebalancing tuh ditarik naik di closing. Kadang ada yang dibawa turun juga ya. Ya kita nggak tahu lah. Intinya akan ada besok tuh anomali pergerakan. Yang keluar dari MSCI itu bisa dibawa gap down turun. Yang masuk MSCI itu bisa ditarik naik. Dan yang nggak masuk keluar dari MSCI itu bisa juga markdown markup. Ya, jadi besok dan Senin minggu depan tuh akan anomali pergerakan. Jadi ya menurut saya kalau Bapak Ibu mau wait and see aja dulu. Ya, kalau di grup Bornet Trader besok tuh ada strateginya. Kalau tertarik itu bisa lewat Stockbit ya, dengan memasukkan kode R-nya besar R41778 di menu profile, scroll ke bawah ada tulisan eksternal community. Nah, masukkan kodenya itu di situ, fee-nya naik. Fee beli dari 0,15 menjadi 0,175, cuma naik 0,025. Dan fee jual 0,25 menjadi 0,27. Naiknya berapa? 0,025. Kalau digabung-gabung itu cuma naik 0,05 ya. Kalau tertarik silakan ya. Gak usah mulu-mulu kalau Bapak Ibu perhitungan dengan fee aja. Yang nggak tahu lagi deh ya. Ibaratnya kalau dikasih profit 1% aja Bapak Ibu udah profit 0,5%. Apalagi profit besar-besar kan itu. Coba dulu cocok nggak dengan strategi. Kalau cocok bisa lanjut, kalau nggak ya bisa keluar. Karena itu tidak permanen ya. Fee-nya tidak permanen. Kalau Bapak Ibu pencet gabung itu selama 3 bulan gabung. Kalau memang nggak cocok ya keluar dari grup bisa. Dan fee kembali normal. Tapi syarat dari saya ya, itu syarat dari Stockbit. Kalau syarat dari saya, sebulan tidak ada transaksi atau di bawah 50 juta dalam akumulasi berjual, saya keluarkan dari grup. Itu dari saya ya, silahkan kalau mau coba bergabung ya. Itu. Jadi MBMA lihatlah 1-2 hari ke depan. Kalau menurut saya sih ada tarikan, besok ada tarikan ke atas. Disclaimer ya. Itu. Untuk MBMA lanjut. BRPT yang ditutup di harga 1220 menguat 5,62% asing net buy. Bukan resminya BRPT akumulasi. BRPT naik terus ya. Jadi saat ini dia udah kepentok resisten. Udah ya saatnya sideways lah. Sideways dulu. Udah koreksi tapi harusnya koreksinya nggak lebih dari 1100 ya. Masih bisa naik nggak? Harusnya masih bisa naik. Ya. Target selanjutnya itu 1400. Tapi mungkin nanti di Juni. Ya. Kita lihat. Ini sinyal uptrend nih. Saham-saham semua uptrend ya. Masih bisa ngangkat nggak? Masih bisa swing sekali lagi di Juni. Ya targetnya ya terdekat 1400 BRPT. Lanjut. Brand yang ditutup dengan 6525 terkoreksi 1,87% asing net sell. Kalau bukan semuanya brand di distribusi. Brand lagi sideways. Pokoknya brand tuh yang penting nggak jebol 6300 tuh aman-aman aja. Target brand 7000 tembus menarik minggu ini. Mampu nggak? Kita lihat ya 2 hari ke depan. Kayaknya kalau nggak mampu ya maksimal minggu depan harus tembus 7000. Kalau mau aman ya. Target brand masih jauh tuh. Bisa 8000. 20% masih bisa. Disclaimer support yang dijaga berapa? 6300. Harus bertahan. Brand. Lanjut. Antam yang ditutup dengan 3110. Terkoreksi 0,63%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Antam. Akumulasi. Antam masih aman harusnya. 3000 jadi support. Atau ini 2950 lah. Kita toleransi 2950 support. Resisten 3400. Wah ini 2021 akhirnya akan disentuh lagi harga atasnya. Selamat kalau Bapak Ibu ada beli ya setelah berapa tahun nih? 4 tahun. Akhirnya bangkitnya. Itu saham ya. Saham itu kalaupun Bapak Ibu nggak mau cut loss, yang penting Bapak Ibu tahu saham itu fundamentalnya. Nggak usah oke banget lah. Cukup bagus fundamentalnya atau menarik ya pasti bangkit. Tapi perlu waktu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kadang ada yang lebih 4 tahun juga. Tapi apakah potensi kembali? Ya pasti potensi kembali, tapi perlu waktu. Bapak Ibu pakai super dingin uangnya ya nggak masalah. Ya. Jadi kalau pandangan saya Bapak Ibu lihat histori Antam. Apa historinya? Kalau ada terjadi signifikan kenaikan yang tidak ada koreksi-koreksi tipis, siap-siap. Kalau sudah sampai peaknya, ya akan terulang lagi. Pelan-pelan
turun ya. Jadi kemana kira-kira target Antam peaknya nanti kita sama nggak tahu ya. Kalau perkiraan saya mungkin 3.400 nih, atau naik dikit 3.600 dia buat all time high baru mungkin ya. Oh, all time high-nya jauh ya, masih jauh. Kalau ke 4.000 kayaknya berat ya. Jadi itu aja dulu untuk Antam ya. Siap-siap nanti kalau sudah, ya menurut saya selesai Juni selesai Antam, saatnya koreksi kalau menurut saya ya. Juni nanti terakhir swing atasnya, baru habis itu potensi koreksi. Itu untuk Antam. Lanjut Inco yang ditutup dengan 3.600 menguat 1,69%, asing net buy. Kalau bukan semuanya Inco akumulasi. Inco bagus bagi dividen ya. Kemarin apa ya? Oh, hari ini ex-date ya. Date-nya hari ini 54. Aduh, nggak nyampe 2%, nggak masalah lah, masih aman. Supportnya Bapak Ibu pakai ini aja kita, 3.400 saja. Nah, nggak perlu pakai 3.200 ya, tuh pakai 3.400, dan kebetulan di situ ada EMA 200 dan resistennya pakai 3.800. Nah, kemungkinan besar sideways dulu 2 hari ke depan. Kalau memang ada tarikan ISG di Juni nanti bullish, baru lanjut bullish di Juni. Target 4.400 Inco. Lanjut TINS yang ditutup dengan 1.180 menguat 0,42%, asing net buy. Kalau bukan semuanya TINS akumulasi. TINS lagi sideways. Nah, TINS ini belum naik banyak nih kalau Bapak Ibu tertarik. Cuman agak jauh dari support ya. Supportnya 1.100. Kalau minggu ini tembus 1.200 sih harusnya bagus. Target minimal 1.400 ya, TINS. Itu. Lanjut Akra yang ditutup dengan 1.295 terkoreksi 0,38%, asing net buy. Kalau bukan semuanya Akra di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Akra harusnya masih aman. 1250 support, resisten 1380, 1400. Nah, ini ya. Masih ke atas nggak? Masih. Ini koreksi-koreksi biasa. Hari ini harusnya bisa potensi rebound atau besok. Pokoknya minggu ini kalau dia bisa tutup di atas 1400, 1300, mudah-mudahan aman ya. Mudah-mudahan aman. Tapi ya langkah bagusnya maksimal minggu depan ya dia tembus 1400. Pokoknya Bapak Ibu pakai aja. Kalau misalnya hari ini ada koreksi itu bisa spekulasi buy, disclaimer di dekat-dekat 1250. Biar stop lossnya nggak terlalu dalam. Kalau dijebol 1240 ya pertimbangkan stop loss Akra. Lanjut ESA yang ditutup dengan 605 terkoreksi 2,41%, asing net sell. Kalau bukan semuanya ESA di distribusi. ESA lagi sideways. Mudah-mudahan lah ini level psikologisnya harus rebound. Kalau nggak rebound juga waduh bahaya nih ESA ya. Target ESA ya 1-2 hari ini harus rebound aja dulu. Harus ada belokan, harus ada candle hijau, baru menarik. Kalau dia ada candle hijau baru Bapak Ibu kalau mau spek buy. Kalau masih merah jangan dulu. Nawar sekalian di bawah aja 550. Kalau dia merah-merah terus. Jadi tunggu ada candle hijau ya hari ini baru Bapak Ibu spek buy. Disclaimer, analisa kembali. Yang terakhir NCKL yang ditutup dengan 730 terkoreksi 1,35%, asing net sell. Kalau bukan semuanya NCKL di distribusi. NCKL candlenya kurang bagus ya. Menurut saya wait and see dulu, takutnya dibuang tiba-tiba ke 680 lagi kan sayang juga. Jebol lagi 720. Wait and see dulu. Kalau mau nawar sekalian bawah. Kenapa? Karena bisa jebol supportnya nih. Atau lihat hari ini aja dulu ya. NCKL menariknya sih kalau dia turun sampai 680 itu biar risknya kecil. Target NCKL masih jauh. Masih minimal 800 masih bisa. Pandangan saya 800 masih bisa NCKL. Ya mungkin di Juni nanti. Minggu ini mungkin sideways turun. Koreksi sideways. Ya. NCKL. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.